Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang kitab At-Tanbir fi Ulumil Quran. Kita lanjut masih tentang Al-Quran. Kemarin tentang istilah pengertian, definisi Al-Quran, ta'rif, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menafsiri Al-Quran. Sekarang tentang Al-Quran dan cakupannya atau ruang lingkupnya, kandungannya. Wal Qur'an yahtawi ala salasati aqsamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu tawi Al-Qur'an iku yahtawi mencakup apa Al-Qur'an ala salasati aqsamin ing atase 3 bagian. Quran mencakup 3 atau meliputi 3 aspek, 3 bagian. Jadi semua ayat-ayat atau surat-surat Al-Qur'an, satu Al-Qur'an itu bisa dibagi menjadi 3 hal, 3 aspek. Pertama, at-tauhid wa asaruhu ad-dunyawiyah. Yang pertama adalah tauhid dan wa asaruhu dan dampaknya tauhid ad-dunyawiyah kang yang bersifat duniawi. Apa yang bersifat duniawi itu? Min haitsul ahkami, yakni dari segi hukum-hukum di dunia bainan nasi, antara manusia. Jadi bagaimana tauhid itu dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat-ayat atau surat-surat yang isinya itu tentang masalah tauhid dan dampaknya terhadap kehidupan manusia di dunia. Terus juga tauhid dan dampaknya terhadap manusia di akhirat, wal ukhrawiyah, dan dampaknya yang bersifat akhirat, yaitu apa? Min haitsu ahkamil akhirati indallahi yaumal qiyamah, yaitu min haitsu ahkamil akhirat, yakni dari aspek hukum-hukum akhirat, indallahi, di sisi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi sepertiga bagian. Jadi kita membagi Al-Quran itu menjadi 3 bagian. Jadi dikelompokkan semua ayat-ayat surat-surat itu. Wah, ini ternyata semua isi dalam Al-Quran itu, semua ayat, semua surat dalam Al-Quran itu ternyata bisa kita simpulkan memiliki mencakup tiga kandungan. Pertama, kandungan tauhid dan dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, yaitu hukum-hukum yang terkait dengan hubungan antara manusia dan manusia. Kalau di akhirat, ya hubungan-hubungan, hukum-hukum yang terkait antara manusia dengan Tuhan. Nanti di akhirat, di hari kiamat. Bagian yang kedua, at-tazkiru bimasyiris sabiqina. At-tazkiru mengingatkan atau peringatan, mengingatkan bimasyiris sabiqina, dengan perjalanan atau kejadian umat-umat terdahulu, wallahiqina, dan umat-umat yang akan datang. Jadi dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat atau surat-surat yang menceritakan tentang perjalanan umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Musa dan Fir'aun, bagaimana Daud dan Jalut, atau bagaimana dengan cerita Nabi Adam. Semuanya itu adalah perjalanan umat-umat terdahulu, dan wallahiqina, dan umat-umat yang akan datang nanti menjelang akhir kiamat, bagaimana gambarannya. Terus menjelang, bahkan pada masa Nabi sendiri sudah ada semacam prediksi. Jadi dalam Al-Quran itu ada
ayat-ayat atau surat-surat yang isinya itu tentang menceritakan umat-umat terdahulu dan prediksi atau terawangan atau pengetahuan Nabi akan pengetahuan Allah ya, Allah dan Nabi terhadap masa depan, entah di dunia maupun nanti di akhirat, kiamat, masuk surga bagaimana, masuk neraka bagaimana. Kenapa kok diceritakan? Karena min hayatul ibrah wal Allah, dari menceritakan untuk digali ibrohnya, digali pelajarannya, wal uzati dan wejangannya atau mau'idhahnya, nasihatnya. Oh, ceritanya Nabi Lut itu bagaimana kalau ada kaum yang menentang nabinya. Oh, ceritanya Nabi Musa bagaimana. Nah, itu diambil pelajarannya. Jadi cerita-cerita terdahulu, sejarah-sejarah umat-umat terdahulu itu ditampilkan, diceritakan dalam Al-Quran itu, tujuannya adalah untuk diambil ibroh, diambil pelajarannya. Ibrohnya apa sih? Kita mempelajari Nabi Adam, kita mempelajari Nabi Musa dan yang lainnya. Nah, diambil pelajarannya. Biqososil Madini, biqososil Madini, Madinah, dengan cerita-cerita atau kelawan piro-piro ceritanya ulama umat-umat terdahulu. Wama dan perkara atau sesuatu hadasa yang terjadi opoma lahum kedua al-Madinah, dan apa yang terjadi terhadap umat-umat terdahulu tersebut. Wama dan perkara sesuatu yumkinu yang mungkin opo ayah dasa terjadi opo mah liman bagi orang yang tahijuna yang bermanhaj atau berjalan atau berpikir atau memiliki perilaku sopeman nah jahum ing atau kelawan metode atau manhajnya orang-orang terdahulu tersebut. Nah, jadi bisa diprediksi, ini umatnya Nabi Lot yang misalnya itu LGBT atau orang yang suka sama jenis, itu ya diazab semacam itu. Ya mungkin nanti misalnya ada orang yang semacam itu yang mungkin disamakan azabnya dengan azabnya kaum Nabi Lot. Jadi ma yumkinu ayah dasa diman yang tahijuna nahjahum. Jadi mungkin saja orang yang mengikuti perilaku Fir'aun atau perilakunya Korun ketika masa Nabi Musa itu akan terjadi atau diazab seperti halnya Fir'aun atau seperti halnya Korun. Mungkin itu sisi kedua, aspek kedua. Aspek pertama tauhid dan dampaknya, yang kedua adalah kisah-kisah terdahulu sebagai ibroh, sebagai pelajaran, dan kisah-kisah yang akan datang, cerita-cerita atau prediksi-prediksi yang akan kejadian-kejadian yang akan datang. Yang ketiga al-ahkam allati hiya manhajur rabbani li hifdziddin wad dunya. Dan yang ketiga adalah isi dari Al-Qur'an adalah hukum-hukum al-ahkam allati hiya manhajur rabbani, yang merupakan allati hiya kang utawi ahkam iku manhajur rabbani, jalan menuju Allah, jalan ketuhanan. Dihifdziddin, dengan tujuan kenapa kok ada hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran itu, dihifdziddin karena untuk menjaga agama dan dunia. Jadi dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum yang tentang fikih lah, sama syariat, bagaimana sholat, bagaimana puasa, atau kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban haji dan yang lainnya. Itu hukum-hukum yang semacam itu bisa dikelompokkan jadi satu. Nah, jadi Al-Quran itu terbagi atau bisa dikelompokkan memuat 3 aspek ini. Seluruh Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya bisa dikelompokkan menjadi ketiga hal ini. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk kemana? Ke At-Tauhid wa Asarihi Ad-Dunyawiyah misalnya, atau aqimus sholat misalnya, atau inna sholata ya aqimus sholat, atau kutiba alaikumus syiyam. Nah, itu kan hukum, masuknya ke al-ahkam allati hiya manhajur rabbani.
Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Asy-Syafi'i berkata, qala dawuh sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah taala, jami'u ma taquluhul ummat syarhun lisunnah. Jami'u ma utawi seluruh hal, semua hal taquluhu yang mengatakan ing masuk al umat iku syarhun menjelaskan lisunnati maring sunnah Nabi. Umat di sini adalah umat ulama. Semua hal yang diucapkan oleh ulama itu adalah penjelasan terhadap hadis. Jadi bukan umat-umat seperti kita, seperti orang biasa, umat-umat biasa, tapi ulama, orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki ulama, orang-orang yang waskita, yang memiliki pengetahuan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan mungkin oleh ulama-ulama itu merupakan penjelasan terhadap hadis. Hadisnya begini, ya ulama pun melakukannya, wudunya bagaimana, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, itu adalah penjelasan. Jadi apa yang dikatakan oleh ulama, apa yang dilakukan oleh ulama itu adalah secara tidak langsung merupakan penjelasan terhadap sunnah. Hadis nabinya begini, ya dipraktekannya bagaimana, diucapkannya bagaimana. Nah, sunnah sendiri adalah wa jami'us sunnati, utawi seluruh atau semua sunnah, apa yang dikatakan Nabi, perilaku Nabi, keseharian Nabi, itu adalah syarhun, penjelasan, menjelaskan Al-Qur'ani maring Al-Qur'an, adalah implementasi terhadap kandungan Al-Qur'an. Jadi kehidupan Nabi adalah ya implementasi dari isi-isi yang ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana tauhid, ya Nabi lihat aja. Bagaimana sholat, tentang sholat dalam Al-Qur'an, ya lihat saja Nabi menjelasnya bagaimana. Jadi Nabi adalah implementasi terhadap kandungan Al-Qur'an, penjelasannya. Wa jami'ul Qur'an syarhun li asma'illahi al-husna. Seluruh Al-Qur'an mulai Al-Fatihah sampai Nas adalah penjelasan syarhun li asma'illah. Wa jami'ul Qur'ani utawi seluruh Al-Qur'an iku syarhun menjelaskan li asma'illah maring pira-pira nama-nama agungnya Allah, al-husna yang bagus, yang baik. Asmaul Husna, kita kenal Asmaul Husna 99. Nah, itu dijelaskan oleh Al-Quran mulai Anas. Apa misalnya Asmaul Husna apa, Ar-Rahman. Dia dalam Al-Quran ada penjelasannya Ar-Rahman itu yang seperti apa, Ar-Rahim yang seperti apa. Wa jami'u syarhil asma'il husna, dan seluruh penjelasan asmaul husna iku syarhun lismihi, mensyarai atau menjelaskan lismihi maring nama Allah al-a'zam yang agung. Syarhunya dibundari saja, wa jami'ul asma'il husna, seluruh atau semua nama-nama atau asmaul husna yang ada 99 itu adalah penjelasan dari namanya Allah yang agung. Berarti Allah itu jelaskan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan yang lainnya. Nah, jadi asmaul husna adalah 99 nama Allah itu merupakan penjelasan terhadap Allah. Wal Qur'anu utawi Al-Qur'an iku afdolu, lebih utama, lebih bagus, lebih baik min ayyi kalamin, dari kalam apapun, dari perkataan apapun, siwahu yang selainnya Al-Qur'an. Jelas tidak ada yang menandingi keutamaan Al-Qur'an, sekalipun itu hadis qudsi. Apalagi ya hanya ngobrol-obrolan manusia biasa. Fakazalika, karena Al-Qur'an itu adalah kalam terbaik, kalam yang paling baik, paling bagus, paling utama, ya fakazalika, maka begitu pula ulumuhu utawi ilmu Al-Qur'an iku afdolu, lebih utama, min kullima, dari setiap ilmu adahu yang selain Al-Qur'an. Begitu pula ya ilmu Al-Qur'an, ulumul Qur'an itu ya lebih utama dari ilmu-ilmu lainnya.
lebih utama dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apalagi ya ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu fikih, ilmu balaghah dan yang lainnya pokoknya. Jadi ilmu Quran sendiri, karena Al-Quran adalah kalam terbaik, ya ilmu tentang Al-Quran ya ilmu terbaik juga, ilmu paling utama. Allah Ta'ala, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Afaman ya'lamu, apakah mengerti, afaman ya'lamu, apakah utawi wong iku ya'lamu mengerti sapa man annama unzila, sesungguhnya diturunkan ilaika kepadamu Muhammad min rabbika, dari Tuhanmu, al-haqqu yang maha benar, iku kaman seperti atau sama seperti orang, huwa kang uteman iku akma tidak mengerti sepeman. Orang yang mengerti Al-Quran itu masa ia sama dengan orang yang tidak mengerti Al-Quran? Samaannya semacam itu ya, jelas beda. Ulumul Quran, orang yang mengerti ulumul Quran berarti nggak sama dengan orang yang mengerti, orang yang tidak mengerti ulumul Quran. Waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, yu'til hikmata may yasha, yu'ti memberikan sapa Allah al hikmata ing hikmah, ing pengetahuan, man ing orang yasha yang berkehendak sapa Allah, yang Allah kehendaki. Allah memberikan hikmah, memberikan ilmu, kebijaksanaan. Kalau hikmahan biasanya kita tafsiri, kita artikan hikmah itu kebijaksanaan kita, atau ya ilmu pengetahuan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa man, dan utawi sapane wong iku yu'ta diberikan sapa man al hikmata ing pengetahuan, ing hikmah, ing kebijaksanaan, ya faqad utiya maka sungguh telah diberikan sapa man khairan ing kebaikan katsiran yang banyak. Maka orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, maka sungguh sebenarnya dia telah diberikan kebaikan yang berlebih, kebaikan yang banyak. Waqad kana, dan sungguh telah ada sapa sahabat jami'an halis kabehane mutakhassisin, wawunya ganti ya sejenaknya. Sahabat iku mutakhassisina, yang takhassus, yang memfokuskan diri, sapa sahabat fil ilmi, ing dalam sebuah ilmu. Wa kullu wahidin, utawi setiap orang, masing-masing orang, minhum saking sahabat iku mutakhassisun, yang memfokuskan diri, yang mengkhususkan diri, takhassus fi nau'in, dalam satu bidang, dalam satu macam, muayyanin yang tertentu, minal ilmi, dari ilmu. Jadi hampir semua sahabat, di sini jami'an semuanya, itu memiliki spesifikasi keilmuan sendiri, masing-masing fokus terhadap satu ilmu sendiri. Misalnya ilmu faraid, siapa? Ilmu ini siapa? Di sini ada nabihun, yang apa, yang mumpuni. Nabihun, yang mumpuni, fihi, ing dalam ilmu. Muhassilun, yang menghasilkan, lahum maring ilmu, bi'itqan, dengan mantap, dengan keyakinan. Jadi ilmunya itu memang benar ilmu yang mumpuni, tidak asal-asalan. Enggak kayak kita serampangan, ilmu ini belum tuntas meloncat ke ilmu ini belum tuntas. Sahabat tidak. Ada yang mengerti tentang tafsir, ada yang mengerti, paham benar tentang faraid, ada yang paham benar tentang masalah pemerintahan. Jadi macam-macam, setiap sahabat beda-beda, dan itu kemampuan tersebut itu melekat kuat. Ali ibni Abi Thalib, nah utama contohnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bil qodoi, yang takhassus terhadap masalah qodok, masalah pemutusan hukum.
Jadi sebagai qadhi, sebagai mahkamah agung, sebagai hakim agung. Wa Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit ini fokus memiliki kemampuan atau keilmuan atau keistimewaan di bidang bil faraidi, kelawan bidang faraid. Faraid itu adalah tentang warisan, pembagian warisan, bagaimana jatahnya laki-laki dan perempuan, kalau anak laki-laki dan anak perempuan, kalau bapaknya meninggal, nah itu dibagi. Nah, Zaid bin Sabit ini jago tentang faraid. Wa Mu'adz bin Jabal, sedangkan Mu'adz bin Jabal ini pinter, jago, takhusus tentang masalah bil halal wal haram, tentang halal dan haram. Jadi ya beliau agak keras. Jadi kalau halal ya halal, kalau haram ya haram, jadi dia tahu semua, nggak mau yang syubhat. Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab ini takhususnya, fokusnya kepada bil qiraati, dengan bacaan. Jadi beliau mengerti benar ini dibaca apa, itu dibaca bagaimana. Nah, Ubay bin Ka'ab itu adalah salah satu sahabat yang memiliki spesifikasi keilmuan, yaitu bidang qiraah. Wa Abdullah bin Abbas, dan sahabat Abdullah bin Abbas atau kita kenal Ibnu Abbas, ini sahabat yang takhususnya atau spesifikasi keilmuannya adalah bitafsiri, dengan ilmu tafsir. Nah, itu. Jadi semua sahabat itu memiliki spesifikasi kemampuan atau keunggulan atau keistimewaan dalam masing-masing bidang. Mungkin ada yang sama, mungkin, tapi yang jelas semuanya itu memiliki kemampuan, keistimewaan dalam bidang tersebut yang dia miliki atau yang beliau tekuni. Asmaul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syurada dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.